Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, ya, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya kehidupan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentu kita mengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan hikmah terkait dengan penanganan virus corona yang mewabah di hampir penjuru dunia. Hikmat ini adalah hikmah yang terakhir, yaitu terkait dengan himbauan agar kita berjemur sinar matahari. Saudaraku yang dirahmati Allah, secara lahiriah syariatnya himbauan berjemur di bawah sinar matahari pada jam-jam tertentu, ya, utamanya dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 3 sore kira-kira, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita, ya. Jadi dengan berjemur sinar matahari pada jam-jam tertentu itu, jam 9, jam 10 atau jam 3 sore, maka itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena ada vitamin D yang kita dapatin dari sinar ultraviolet B, ya. Jadi ini secara lahiriah syariatnya tujuan kita, ya, himbauan dari untuk berjemur di bawah sinar matahari adalah untuk mendapatkan menambah daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita. Itu secara lahiriah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil, ya? Hikmah yang bisa kita ambil dari himbauan ini, ya. Maka salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari himbauan pemerintah agar kita berjemur di bawah sinar matahari pada hakikatnya adalah, ya, bisa kita maknai bahwa kita harusnya, ya, nantiasa untuk mendapatkan sinar nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmah yang utama dari anjuran untuk berjemur di bawah sinar matahari adalah agar kita senantiasa berupaya, berusaha untuk mendapatkan sinaran nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan apa ini? Agar apa ini? Agar kita bisa senantiasa berada dalam track, ya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalamnya, ya. Jadi kalau kita memohon, maka pintalah permohonan kita salah satunya agar nantiasa Allah memberikan cahaya, ya, dalam diri kita, dalam hati kita. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita, ya, agar hati kita terang, ya, bersinar. Ada doa yang diajarkan. Salah satunya adalah Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartas samawati wal ardh, ya. Ya Allah, nawwir qulubana, ya Allah, terangilah, ya, hati-hati kami ini dengan cahayamu, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, dengan cahaya petunjuk. Kenapa? Karena memang kita perlu, ya, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, petunjuk dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang sesat. Ya. Makanya dalam sehari semalam, ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di mana pada saat sholat kita membaca Fatihah, ya.
Fatihah kita baca, dan dalam Fatihah itu ada satu ayat yang merupakan doa, ya, yang kita panjatkan pada Allah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kan kita minta sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat kalau dihitung itu, ya. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Totalnya 17 kali kita bolak-balik dalam sehari semalam minta agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada jalan yang lurus, ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana yaitu bisa kuat, ya, tadi dengan cahaya, ya, cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan, Allah hidupkan hati kita dengan cahaya hidayahnya. Nah, dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, ya, ada doa yang biasanya diajarkan baik dibaca pada saat kita berangkat menuju ke masjid, ya. Apa doanya itu? Ada doa yang redaksinya Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, tolong dong jadiin di hati saya cahaya. Tolong sinarin hati saya dengan cahaya, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Kemudian kita minta juga waj'al fi lisani nuran, dan dalam di lidah kita itu juga ada cahaya, ya. Jadi kalau lidah kita ada cahaya Allah, maka pasti yang terucap adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri maupun orang lain. Kemudian apa yang kita minta, ya, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi sam'i nuran. Kita juga pengen minta kepada Allah agar, ya, pendengaran kita juga diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa pentingnya? Agar kita hanya mendengar hal-hal yang baik dan kita menolak mendengar hal-hal yang buruk, ya. Hati kita minta Allah berikan cahaya, lisan kita minta kepada Allah berikan cahaya, kemudian telinga, mata, ya, semua anggota tubuh kita, tangan, kaki kita, ya, semua kita minta diberikan cahaya oleh Allah. Agar apa? Ya, agar, ya, tadi seluruh tubuh kita mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Nah, jadi dalam doa tadi, ya, doa yang terakhir itu Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya, wa ja'al fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, dan seterusnya itu, ya. Jadi jelas sekali bahwa yang disebutkan, yang kita minta pertama diajarkan Rasul itu agar hati kita yang diberikan cahaya. Kenapa kira-kira? Apa hikmahnya? Kenapa Rasul minta hati dulu, enggak minta lisan dulu, enggak minta pendengaran dulu, ya, enggak minta tangan, kaki, yang lainnya, gitu kan? Ya, tapi yang diawalkan adalah hati, karena hati adalah pusat, ya, senternya dari seluruh tubuh kita, ya. Jadi kalau hati kita sudah dipenuhi cahaya, ya, maka hati kita akan mampu memberikan efek atau dampak kepada seluruh anggota tubuh kita. Nah, jadi ini pentingnya kita berdoa minta kepada Allah agar hati kita, ya, diberikan cahaya, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya tauhid, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saking prioritasnya meminta cahaya bagi hati kita, dalam sebuah hadis sebutkan, ya, ala inna fil jasadi mudghah, ya. Ingatlah bahwa fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik, ya, segumpal daging ini, maka baiklah seluruh jasad. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Apabila buruk
ya, jelek segumuk daging ini, maka fasadal jasadal kullu, maka buruklah seluruh jasad kita. Ala wahiyal qalbu, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah hati. Jadi hati ini menjadi sentral, ya, bagi seluruh tubuh kita. Ya, dia ada dalam jasad kita, menjadi sentral dari seluruh anggota tubuh kita. Apabila dia baik, ya, maka baiklah seluruh jasad. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad kita. Ya, saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita, ya. Terlebih hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Ya. Kuatkan iman dan keyakinan kita ini, ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada yang harus lebih kita utamakan daripada selain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan innal muttaqina mafaza. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Dan beruntung pula orang-orang yang beriman. Ya. Qad aflahal mu'minun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Orang-orang yang ternyata mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan orang-orang yang sesat lagi yang murka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.